nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 21 bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang diringkas Fadilatul Syekh Muhammad Al-Hamud An-Najdi hafizahullahu ta'ala. Masih pembahasan ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah. Di antara faedah yang diambil dari ayat yang agung tersebut, faedah yang ke-37, ya Pak Mus, faedah yang ke-35, faedah yang ke-35, disunnahkannya berdoa setelah wudu. Disunnahkannya berdoa setelah wudu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang membaca doa ini setelah wudu, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia diizinkan masuk melalui pintu yang disukainya. Dan di antara doa wudu, yaitu seperti doa apa? Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafaratul majlis. Maka siapa yang membacanya, doa tersebut diletakkan di suatu tempat, kemudian distempel, dan tidak akan pecah sampai hari kiamat nanti, sebagai hujjah yang akan membelanya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian di antara doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi rizqi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Allahumma ghfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, luaskanlah rumahku, dan berkahilah apa? Rezekiku. Ini doa yang gampang, hendaklah dihafalkan
Allahumma ghfirli dambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Siapa yang hafal? Mau nggak Pak Mus? Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli dambi wa barikli. Iya, Allahumma ghfirli dambi, ya Allah ampunkanlah dosaku dan luaskan rumahku dan berkahilah apa? Rizkiku. Ini doa yang siapa yang istiqamah membacanya, Allah akan meluaskan rumahnya. Artinya Allah akan menjadikan dia orang yang qanaah. Bukan maksudnya luasnya rumahnya tambah luas makan rumah tetangganya gitu, enggak. Yaitu rezekinya akan diluaskan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa, dibaca tiga-tiganya insya Allah tidak mengapa. Kemudian pelajaran berikutnya yang ke 36 ya. Fihi raddun ala syiah rafidah, bantahan kepada kelompok syiah rafidah. Bantahan kepada kelompok syiah. Orang syiah kalau wudu kakinya tidak dibasuh, cuma diusap saja. Ini kakinya tidak dibasuh, diusap seperti mengusap sepatu. Jadi wudu mereka tidak sah. Wudunya orang Syiah tidak sah, karena mereka kalau wudu yaitu diusap saja. Tidak tahu kalau Syiah Gresik, mungkin mereka sembunyi-sembunyi. Kalau Syiah Bahrain terang-terangan, wudunya diusap saja. Kalau Syiah Gresik atau Syiah Indonesia sembunyi-sembunyi. Kalau Syiah Bahrain adanya iya Ali. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, persisatan kita tambahi ketiga, asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu terang. Kalau di sini masih belum berani apa? Terus terang. Ngakunya yaitu cinta Ahlul Bait dan cinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak syariat yang dirubah. Adhannya beda, wudunya beda. Kemudian sholatnya kalau sujud pakai batu. Iya. Kenapa kok satu, kok nggak 7 gitu? Dengkulnya juga, tangannya juga. Jadi cuma kereweng ini, tapi kerewengnya ini dari Karbala. Kerewengnya ini dari Karbala. Kalau di masjid-masjid Bahrain, terutama masjidnya Syiah, disediakan di depan ini kerewengnya banyak. Siapa orang sholat ngambil batu tersebut, batu dari Karbala. Itu semuanya khurafat. Tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran 37, diwajibkannya mandi janabat, karena mimpi basah. Diwajibkannya mandi janabat karena mimpi basah dan berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar sperma. Diwajibkannya mandi janabat karena mimpi basah.
dan karena perhubungan badan suami istri walaupun tidak sampai keluar apa? Sperma. Jadi seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya tidak sampai selesai karena kecapean atau karena anaknya bangun atau karena yang lainnya, tidak sampai selesai apabila dia sudah berhubungan badan, maka wajib apa tadi? Mandi janabat. Demikian pula siapa yang mimpi basah kemudian melihat sperma, maka dia wajib mandi apa? Janabat. Demikian sebagaimana hadis-hadis yang telah disampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Jadi dalilnya banyak sekali. Menyentuh istri, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Di Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sedangkan Aisyah tidur di depannya. Kakinya yaitu di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian Aisyah berkata, "Fa idza sajada ghamazani." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau merabaku. Faqabattu rijlayya, aku pun menarik kedua kakiku. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, Aisyah yaitu menjulurkan kembali apa? Kakinya. Dijulurkan kembali. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sujud, diraba. Dan Imam Bukhari menulis beberapa bab untuk membantah pernyataan ini, serta menyebutkan dalil-dalilnya bahwasannya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Adapun menyentuh wanita yang membatalkan wudu maksudnya adalah berhubungan apa? Badan. Perhubungan badan suami istri. Ini yang membatalkan wudu dan ini yang menjadikan seseorang yaitu junub diwajibkan mandi apa? Janabat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya disyariatkannya tayamum jika tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air. Disyariatkannya tayamum jika tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan apa? Air. Artinya nggak ada air, ya apa? Tayamum. Ada air namun tidak sanggup menggunakan air, maka diganti dengan apa? Tayamum. Orang yang sakit, orang yang demamnya menggigil, maka tidak sanggup menggunakan air, bersucinya diganti dengan apa? Tayamum. Kemudian pelajaran berikutnya tayamum pengganti mandi janabat, tata caranya sama dengan tayamum pengganti wudu. Tayamum pengganti mandi janabat, tata caranya sama dengan tayamum pengganti wudu.
Jadi tata caranya sama. Jadi tayamum untuk wudu dan tayamum untuk apa? Mandi janabat, tata caranya sama. Yaitu membaca apa? Bismillah. Kemudian menepukkan tangan ke tanah, lalu ditiup, kemudian diusapkan wajah sekali dan mengusap kedua telapak tangan sekali-sekali. Kita praktekkan lagi. Bismillah. Kemudian menepuk tangan ke tanah. Ini nggak boleh. Ini apa ini? Kayu ini. Iya. Ini contoh saja, tanah atau tembok tidak mengapa. Semua yang ada unsurnya dengan tanah, tanah atau tembok. Bismillah. Kalau berdebu ditiup. Kemudian mengusap wajah sekali. Lalu mengusap punggung tangan kanan sekali. Kemudian telapak tangan kiri bagian atas sekali. Jelas Pak Masud? Jelas tidak? Ya Pak Abdurrahman, coba main praktekkan. Bismillah saja katanya jelas. Bismillah. Iya. Jadi Bismillah, cukup membaca Bismillah, tasmiyah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim mau membaca Al-Quran. Kalau mau wudu cukup membaca Bismillah. Kalau makan membaca Bismillah. Mau tayamum juga membaca apa? Bismillah. Ayo Pak Abdurrahman. Ya. 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 Bagus. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi itu tata cara tayamum. Tidak sampai yaitu membasuhnya atau mengusap sampai siku. Karena tidak ada dalilnya. Dalilnya cuma kias dengan apa? Dengan wudu. Kalau dikiaskan dengan wudu, kita akan mengatakan, iya apa berkumurnya? Pakai pasir gitu. Karena kias. Kenapa kok kias tangan saja, yang lainnya tidak dikiaskan? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikutnya, tidak disyariatkan doa setelah tayamum. Tidak disyariatkan doa setelah tayamum. Kemudian pelajaran berikutnya, adapun doa setelah mandi janabat tidak mengapa dibaca seperti doa setelah wudu. Karena di dalam mandi janabat ada apa? Ada wudunya. Tapi kalau siapa yang mandinya biur-biur tok, ya enggak. Jelas ya? Adapun doa mandi janabat, adapun doa setelah mandi janabat tidak mengapa membaca doa seperti doa wudu. Ini pertanyaan Pak Sukamto. Iya, barakallahu fikum. Ini difatwakan oleh sebagian ulama. Tidak mengapa. Adapun doa setelah tayamum tidak ada dalilnya. Kalau setelah mandi janabat karena ada wudunya, maka setelah wudu, setelah selesai kita membaca doanya seperti doa setelah apa? Wudu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun ketika membasuh wajah di saat berwudu, ya Allah putihkan wajahku. Ketika membasuh tangan, berdoa, ya Allah mudahkan aku mengambil kitab dengan tangan apa? Kanan. Nah, ini tidak ada dalil. Tidak ada contohnya dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada syariat doa setelah tayamum. Adapun doa setelah mandi janabat tidak mengapa, yaitu membaca doa seperti doa setelah wudhu. Demikian pula sebelum mandi janabat, sebelum masuk kamar mandi kita biasakan membaca apa? Bismillah, niatkan untuk mandi janabat sekali. Atau kalau niat mau wudhu, sekalian membaca bismillah niat wudhu, supaya di kamar mandi tidak lagi membaca apa? Membaca bismillah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya berapa sekarang? 43. Syariat tayamum adalah kekhususan umat Islam. Syariat tayamum adalah kekhususan umat Islam. Jadi umatnya Nabi Musa tidak memiliki syariat tayamum. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, semuanya tidak memiliki syariat tayamum. Hanya umat Islam saja diberi yaitu kelebihan, keistimewaan oleh Allah dengan syariat tayamum. Jadi tayamum adalah syariat yang khusus bagi umat Islam. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan sholat berkali-kali dengan satu kali tayamum. Dibolehkan sholat berkali-kali dengan sekali apa? Tayamum. Tidak ada keterangan tayamum itu batal kalau datang waktu sholat. Tidak ada. Tidak ada keterangan demikian. Jadi siapa yang sholatnya dengan tayamum selama tidak batal, maka boleh sholat lagi. Boleh sholat berkali-kali dengan sekali apa? Tayamum. Kemudian pelajaran berikutnya, semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Ditambahkan adanya air dan sanggup menggunakan air. Saya ulangi lagi, semua yang membatalkan wudhu membatalkan apa? Tayamum. Jadi kalau orang buang angin, wudhunya batal. Maka ketika sholat dengan tayamum buang angin, ia tayamumnya apa? Batal. Jadi semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Ditambahkan adanya air dan sanggup menggunakan apa? Air. Contohnya, saya sholat maghrib dengan tayamum. Sholat maghrib dengan tayamum karena tidak ada air. Sholat maghrib sudah selesai, ba'diyah sudah selesai. Mau sholat isya, saya belum batal, tetapi turun hujan. Tayamum batal atau tidak? Batal. Karena ada apa? Ada air. Yo kateras, pokoknya hutan, pokoknya no air. Ya kalau netes butuh pakai apa? Iya. Kemudian sanggup. Saya sholat maghrib karena sakit dengan tayamum. Sholat isya juga dengan tayamum karena tak jamak mungkin. Sholat subuh saya sudah sehat, maka ketika mau sholat subuh saya harus apa? Berwudu karena sanggup menggunakan apa? Air. Tidak boleh lagi apa? Tayamum. Sekarang pertanyaan,
Jika seseorang sedang sholat, jadi ada orang sholat dengan tayamum karena tidak ada air. Sak masjid yaitu sholat dengan tayamum karena tidak ada air. Lalu di tengah-tengah sholat tiba-tiba turun hujan deras. Sholatnya batal atau lanjut? Kok sekongkol ini? Iya. Jadi contoh ya, saya main pikir di situ. Kok nggak ada perbedaan pendapat ini? Tungaren. Nah, jadi pertanyaannya, yaitu tidak ada air. Satu masjid tayamum. Kemudian dikumandangkan iqamat dan sholat maghrib sudah mulai. Nah, ketika sudah mulai turun hujan, orang-orang berkata hujan. Sudah sholat, sedang sholat, bukan sudah sholat, sedang sholat. Sekarang pertanyaannya, sholatnya batal atau lanjut? Iya. Kenapa lanjut, Pak Masud? Iya. Tapi ada air ini. Iya. Jadi sekarang gini, kita akan mengatakan yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudu, membatalkan apa? Tayamum. Ditambahkan adanya air atau sanggup menggunakan air. Jadi anggap saja adanya air itu seperti kentut. Nah, anggap aja adanya air itu seperti kentut. Jadi ketika kita sholat kentut batal atau enggak? Ya batal. Adanya air bodoh. Jelas ya? Kalau masalahnya ya buyar sholatnya tadi. Buyar. Ya, jadi masalahnya yaitu tadi belum selesai sholatnya. Kalau sholatnya sudah selesai, sekarang pertanyaan berikutnya, ada orang sholat dengan tayamum. Setelah sholat turun hujan, ulang lagi sholatnya atau tidak perlu? Tidak perlu. Kita nganggap adanya air seperti kentut. Mari sholat ngentut, Pak. Ulangi lagi sholatnya atau tidak? Ya enggak. Enggak ulang, mari selesai sholatnya. Iya, jelas ya. Jadi memang masalah ini khilaf, tetapi lebih utama demikian. Kenapa? Karena yang membatalkan wudu, semua yang membatalkan wudu membatalkan apa? Tayamum. Ditambahkan adanya air dan sanggup menggunakan apa? Air. Jadi contohnya ada orang sholat maghrib tayamum karena sakit, belum batal ini, belum kentut, belum apa-apa, sebelum mau sholat isya kok sehat dia, maka wudhunya, tayamumnya batal, harus wudhu karena dia sanggup menggunakan apa? Air. Demikian. Jelas ya Pak Masud ya. Sekarang saya tanya Pak Masud, lanjut atau batal? Iya. Jadi siapa yang sholat dengan tayamum, di tengah-tengah sholat ada air atau turun hujan deras dan yakin itu hujan, maka sholatnya apa tadi? Batal. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Pelajaran berikutnya keberapa sekarang? Iya, pelajaran yang ke-46. Dibolehkan tayamum dengan tanah atau dengan semua unsur tanah. Dibolehkan tayamum dengan tanah atau dengan semua unsur tanah. Batu, tidak harus tanah berdebu, tidak harus tanah yang apa? Berdebu. Kiranya pasir, tidak masalah, karena pasir ini unsur apa? Tanah. Batu, tembok tidak masalah. Kayu tidak boleh, besi tidak boleh.
Bedak itu teko apa bedak itu? Ya ndak ada bedak ya. Kayak ada dulu Menteri Agama yang Munawir Sajali mengatakan boleh bedak, boleh tayamum, disyariatkan tayamum dengan apa? Dengan bedak. Enggak, karena sudah dicampur sudah. Tayamum dengan semen gimana? Dengan kapur itu. Enggak, dengan tanah asli atau dengan semua yang unsur tanah seperti pasir atau batu atau tembok, ini tidak mengapa. Adapun seperti besi atau kayu tidak boleh tayamum kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan apa? Darurat. Seperti orang di pesawat. Masih pesawat kan masih bisa wudu. Bisa wudu, tapi mengusap khuf. Kalau tidak bisa wudu, katakan sudah ada air, ya tayamum, kita menganggap di situ katakan jok kursinya itu berdebu. Pasti ada debunya mungkin sedikit-sedikit. Iya, hah? Iya, bawa tanah, bawa pedal gitu ya. Atau membawa tanah untuk tayamum. Nah, ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, disunnahkan sholat setelah bersuci. Disunnahkannya sholat setelah bersuci. Jadi setelah wudu langsung sholat sunnah wudu. Setelah bersuci mandi bersolat. Ini namanya sholat sunnah wudu atau sholat sunnah tuhur. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sangat agung, yaitu hadis Amr ibnu Absah yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Amr bin Absah bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Amr ibn Absah bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang wudu." Qala ma minkum min ahadin yuqarribu wudu'ahu thumma yatamadmad wa yastanshaq wa yantathir illa kharrat khatayahu min famihi wa khayashimihi ma'al ma' hina yantathir. Nabi SAW bersabda, tidaklah kalian berwudu kemudian dia berkumur lalu istinsyak dan istinsar kecuali keluar dosa-dosanya dari hidungnya, dari mulutnya dan dari hidungnya ketika istinsar. Jadi ketika dia berkumur kemudian istinsyak lalu airnya dikeluarkan, dosanya ikut keluar bersama air wudunya. Tsumma yaghsilu wajhahu kama amarahu Allah. Lalu dia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma'. Ketika dia membasuh wajahnya, dosa-dosanya berjatuhan bersama air min atrafi lihiyatihi, itu melalui jenggotnya keluar dosanya. Maka ini keutamaan memelihara apa? Jenggot yang dicukur terus. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada raja Persia mengutus 2 utusan untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan tersebut kumisnya tebal, prengosnya tebal, kayak kebun teh itu, wobel. Kemudian jenggotnya ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, tidak suka melihat orang yang tidak berjenggot tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam karihahu, dalam hadis disebutkan karihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci melihatnya. Lalu beliau bertanya, siapa yang memerintahkan kamu seperti itu?
Maka mereka berdua mengatakan rajaku. Nabi SAW bersabda, walakin amara rabbi, tetapi Allah memerintahkan aku untuk memendekkan kumisku dan untuk memanjangkan apa? Jenggot. Ini cinta kepada Rasulullah SAW. Kan dicukur. Apakah kita nanti pada hari kiamat tidak suka kalau Nabi SAW senang kepada kita? Karena Nabi SAW suka dengan orang yang apa? Berjenggot. Nabi SAW tidak senang. Hadisnya tadi, padahal ini orang kafir, orang majusi. Orang majusi seharusnya Nabi SAW itu menyambutnya dengan baik, tapi beliau tidak suka dengan orang yang tidak apa? Berjenggot. Kok seperti itu? Siapa yang memerintahkan Anda? Maka orang tadi berkata, yang memerintahkan aku adalah rajaku, raja Persia. Maka Nabi SAW berkata, adapun Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku, yaitu untuk memendekkan kumis, memanjangkan apa? Jenggot. Ini bukan aliran, ini jamaah jenggot katanya. Ini sunnah Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahalanya sangat besar. Maka diantaranya di sini, kalau orang itu berwudu, dosa-dosanya keluar min atrafil lihiyati, sampai dari ujung jenggotnya keluar. Tempat keluarnya dosa ketika membasuh apa? Wajah. Kemudian thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharat khotaya yadayhi min atrafi anamilihi. Kalau dia membasuh kedua tangannya sampai siku, maka berjatuhan dosa-dosa dari tangannya dari ujung-ujung kukunya. Ini menunjukkan keutamaan berwudu. Maka hendaklah kita menghadirkan wudu adalah ibadah yang sangat agung, menggugurkan dosa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yamsahu ra'sahu illa kharat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia mengusap kepalanya, akan berjatuhan dosa-dosanya dari ujung rambutnya bersama air. Thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian dia membasuh kakinya sampai kapan? Sampai mata kaki. Kama amarahullah, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Illa kharrat khataya qadamaihi, kecuali akan berjatuhan dosa-dosa yang ada di kakinya. Min atrafi asabihi ma'al ma', dari ujung-ujung kukunya bersama air. Tsumma yaqumu fayahmadullaha wa yuthni alaihi billadhi huwa ahluhu. Kemudian dia membaca doa-doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Tsumma yaqra'u rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Perhatikan pahalanya. Kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Maka dia keluar dari dosanya seperti di hari dilahirkan ibunya. Artinya suci dari dosanya. Wa fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas. Ini didapatkan bagi siapa yang menghadirkan niat ini, mengagungkan niat. Abu Umamah, seorang sahabat perawi hadis bertanya, ya Amr, undur madza taqul. Wahai Amr, koreksi lagi hadismu, jangan-jangan kamu keliru. Madza taqul samita hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayu tahadar rajulu kulluhu. Ayu tahadar rajul kulluhu fi maqamihi. Apakah ini semua diberikan kepada seseorang? Apakah ini semua diberikan? Fadilah yang sangat besar, amalan yang ringan. Faqala Amr ibnu Abbasah.
Amr ibnu Abbasa berkata, "Ya Aba Umamah, hei Abu Umamah, laqad kaburat sinni, aku iki wis tuwa. Aku iki wis tuwa, waraq wa admi, tulang-tulangku iki wis remuk isan. Waqtaraba ajali, ajalku ini sudah dekat. Wa ma bi hajatun an akdiba 'ala Allahi wala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak memerlukan dusta atas nama Allah atau dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marrataini aw thalathan. Aku tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali atau dua kali atau tiga kali. Laqad sami'tuhu sab'a marrat aw aktsar min dzalik. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini 7 kali atau lebih. Bukan sekali, bukan 2 kali atau 3 kali. Kata Amr ibnu Absah, aku mendengar ini 7 kali lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr berkata, kalau aku mendengar sekali saja, tidak akan aku riwayatkan. Mungkin aku keliru. Tapi aku mendengarkannya ini 7 kali. Ini menunjukkan faedah pentingnya mengulang-ulang apa? Ilmu. Ini menunjukkan faedah pentingnya mengulang-ulang ilmu. Semakin diulang semakin mantap, semakin meresap. Tapi kalau diulang kita mengatakan wis eru. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya ilmu. Mentang-mentang sudah tahu kemudian mengatakan wis eru, ini diuji oleh Allah. Iya, maka ilmu tidak akan meresap karena dia meremehkan ilmu. Tapi kalau dia tahu, meminta faedahnya, ya Allah, tambahkan faedah ya Allah, tambah, mantapkan ilmu saya, maka Allah akan memberkahi ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Berapa faedah bagus? Kira berapa? 47. Ya, cangkep 50 insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian pelajaran berikutnya, diwajibkan menghemat air. Sudah atau belum ini? Iya, diwajibkan menghemat air ketika berwudu dan mandi janabat. Dan ini adalah faedah yang harus diingatkan terus, karena ini faedah yang sangat penting. Jadi mereka yang berwudu air kerannya itu dinyalakan penuh, itu tanda dia tidak paham agama, tidak mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hemat air. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu cuma 1 mud, setengah gayung. Wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan 1 ember. Itu kalau keran itu dinyalakan full terus mengalir, itu 1 ember. Kalau wudu 1 ember, mandi janabat 1 tangki. Gimana? Atau 1 kolah. Ini melampaui batas. Itu melampaui batas. Para ulama bersepakat wajib menghemat air walaupun berwudu di sungai yang deras. Para ulama bersepakat wajib menghemat air walaupun berwudu di sungai yang deras. Setan akan memberi waswas, ini belum saya ini. Setan memberi waswas. Kalau itu ada yang dewasa belum seger katanya. Belum seger katanya. Apa hubungannya seger atau tidak seger? Setan memberi was-was. Jadi makanya kita menggosok. Nah, ini namanya membasuh, meratakan dengan tangan kita. Kaki pun sama, diratakan. Nah, bukan digini-gini kan saja, karena digini-gini kan, gak dipegang sama sekali. Ada enggak yang seperti itu? Ada atau banyak? Iya. Makanya masalah wudu itu masalah penting. Maka mengulang-ulang pengajian wudu itu penting. Makanya kita ini 6 pertemuan ini. Karena saking pentingnya, tidak masalah. Tidak keluar wudu terus tidak apa-apa. Iya. Jadi karena masalah ini sangat penting. Iya, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat kok awur-awuran, menyelisihi sunnah, meremehkan wudu dengan menghambur-hamburkan air. Ini perbuatan yang tercela. Apabila makan perkara mubah, menghambur-hamburkan makanan, termasuk temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bagaimana dengan wudu? Ini setan itu memberi was-was, membisikkan orang-orang yang berwudu supaya dikeluarkan semua airnya, supaya wudunya tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi janabat pun sama, hemat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi janabat cuma 4 gayung atau 3 gayung, 3 liter. Sedangkan di sini mungkin ada orang 3 liter itu cuma 1 siraman saja. Saking besarnya embernya, biar pakai shower, tidak mentas-mentas, apalagi ada air hangat. Oh, sambil nyanyi-nyanyi, kak mari-mari mandinya. Ini menyelisihi
petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, air mustakmal, suci dan mensucikan. Air mustakmal, suci dan mensucikan. Air yang sudah dikobok itu suci dan apa? Dan mensucikan. Kemudian pelajaran berikutnya, nikmat yang paling agung adalah nikmat ilmu dan nikmat agama. Nikmat yang paling agung adalah nikmat ilmu dan nikmat agama. Jadi awalnya tidak tahu kalau ternyata wudhu itu ada tata caranya. Dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, wudhu itu tidak boleh menghambur-hamburkan air. Maka siapa yang mengetahui, ini adalah kenikmatan yang sangat agung, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib bersyukur atas nikmat agama. Wajib bersyukur atas nikmat agama. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah hanya karena nikmat dunia, ini tanda lemahnya iman. Tanda yaitu lemahnya iman. Tanda minimnya ilmu pengetahuan. Dan itu masyarakat awam umumnya kalau mendapatkan rezeki dunia, alhamdulillah, bersyukur. Padahal di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, jauhkan hambaku ini dari rezeki. Kalau aku luaskan rezekinya, aku khawatir dia masuk neraka. Kalau aku curahkan yaitu rezekinya, dia akan masuk neraka. Karena di antara orang itu ada yang tidak sabar dengan banyak manusia tidak sabar yaitu atas nikmat uang. Sabar atas nikmat yaitu kemiskinan atau kesederhanaan sabar. Tapi kalau dikasih uang nggak sabar, itu banyak. Maka mintalah kepada Allah rezeki yang berkah, jangan banyak. Mintalah yang apa? Berkah. Berkah itu tidak harus sedikit, banyak pun berkah bisa. Berkah karena sesuatu yang berkah itu akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam dan diberi rezeki yang cukup. Diberi rezeki yang cukup. Dan Allah memberikan qanaah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi qanaah itu adalah nikmat yang sangat agung. Dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat ilmu dan nikmat din. Maka kita wajib bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yaitu waliyutimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita malam ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bagus tadi? Bagus. Pas ya. Lebih siji.